Pemirsa, berjumpa lagi bersama Mega Karina Mamusung dalam program News Pemret TV. Untuk berita kali ini akan dibuka dengan berita tentang digeledahnya kantor PUPR Kalbar bidang Bina Marga, dan berita selanjutnya tentang dibalik kontroversi peredarannya ternyata tanaman keratum memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat menggeledah kantor PUPR bidang Bina Marga di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu pagi. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Sambas anggaran tahun 2019. Kasus ini sudah ditangani Polda Kalbar sejak Maret tahun 2020. Untuk mengetahui berita selengkapnya, simak laporan reporter Pemret TV Rosi Pratiwi. Baik, Mega Karina Mamusung bersama saya di sini Rosi Pratiwi. Saat ini saya sedang berada di salah satu ruangan yang disegel oleh Polda Kalimantan Barat. Bisa Anda lihat di belakang saya di sini, salah satu ruangan yang disegel. Penyegelan ini dilatar belakangi adanya dugaan korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Sambas yang sudah ditangani Polda Kalbar sejak Maret 2020 lalu. Sebelum dilakukan penyegelan ini, tim penyidik tindak pidana korupsi Diskrimsus Polda Kalbar melakukan penggeledahan sejumlah ruangan dinas PUPR bidang Bina Marga. Selain menyegel, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang terkait dengan kontrak kerja tersebut. Saat ini sudah 10 orang saksi yang telah diperiksa. Baiklah, inilah laporan saya. Saya kembalikan kepada Mega Karina Mamusung di studio. Kontroversi beredarnya tanaman keraton hingga saat ini masih menjadi sebuah polemik. Semenjak Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa tanaman keraton termasuk jenis satu golongan narkotika, dengan adanya pernyataan tersebut, tentunya dapat melumpuhkan perekonomian pelaku usaha keraton dari daerah penghasil terbesar di Indonesia, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Padahal, dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019, tanaman keraton tidak termasuk dalam golongan narkotika. Bahkan, sebagian besar pelaku usaha keraton di Kalimantan Barat mengklaim tanaman keraton ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Untuk mengetahui berita selengkapnya, mari saksikan liputannya dalam laporan reporter Pemret TV Denny Purwanto. Terima kasih rekan Mega Karina Mamusung, bersama saya Denny Purwanto. Kebetulan saat ini saya sedang berada di rumah Bapak Dian Eka atau yang biasa dipanggil Bang Eka. Kebetulan Bang Eka ini adalah pelaku usaha keratum. Apa kabar Pak Dian Eka? Terima kasih Bang Denny. Ini loh Pak, saya mau bertanya, sebenarnya keratum itu apa sih Pak? Kok saat ini sedang viral-viralnya gitu dibicarakan masyarakat? Jadi keratum itu Bang, tanaman memang berasal dari Kalimantan. Khususnya kalau kita di Kalbar nih adanya di Kapuas Hulu. Jadi dia itu hidupnya di pesisir-pesisir sungai yang ada di Kapuas Hulu. Dan selama ini memang keratum ini kalau di Kapuas Hulu itu lebih dikenal itu tanaman herbal yang digunakan oleh nenek moyang kita dulu di sana. Jadi produk tanaman keratum ini mulai dikenal luas itu semenjak adanya permintaan yang semakin tinggi dari Amerika, sehingga yang tadi timbullah petani-petani baru ataupun supplier baru yang ingin juga berusaha di penjualan tanaman herbal keratum ini. Manfaat keratum secara medis itu apa? Jadi untuk saat ini memang belum ada penelitian khusus lah, yang mana meneliti bahwa tanaman keratum ini benar-benar bermanfaat buat kesehatan. Namun untuk di masyarakat, jadi tanaman ini karena sudah lama ya di Kapuas Hulu, jadi memang sering digunakan memang untuk masyarakat untuk contohnya yang gula darah tinggi atau darah tinggi. Jadi sering digunakan dan alhamdulillah selama ini belum ada kita mendengar efek samping dari tanaman keratum ini, malah memberikan satu kesembuhan buat tadi seperti yang menderita penyakit diabetes dan darah tinggi.
Berarti keratum ini sangat membantu pengobatan secara herbal dan bisa menurunkan popularitas pengobatan medis gitu Pak. Ya, jadi untuk saat ini ya khususnya untuk di Kapuasulu lah, zaman dulu kan memang keberadaan rumah sakit kan terbatas. Adapun puskesmas itu kan berada di kecamatan. Jadi untuk zaman-zaman dulu kalau misalnya sakit darah tinggi ya mereka ya merebus daun keratum ini. Nah, untuk diminum, dan mungkin karena udah kebiasaan seperti itu sehingga masyarakat kalau udah darah tinggi ataupun diabetes, nah mereka mengkonsumsi ini. Ya, alhamdulillah kebanyakan lah orang-orang tua di sana konsumsi dan sembuh gitu. Selama ini sebagai pendapatan masyarakat, apakah ada juga pendapatan buat daerah Pak? Untuk saat ini jelas sangat-sangat membantu lah, pertama membantu masyarakat, juga membantu pemerintah daerah, khususnya untuk di Kabupaten Kapuasulu. Ini kan sebelumnya kita kenal lah bahwa Kapuasulu itu adalah penghasil produk ikan, juga tanaman karet, yang mana pada saat beberapa tahun ini, satu dekade inilah harga karet kan menurun jauh ya, sehingga dengan adanya keraton ini pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. Pemerintah terbantu dengan adanya kurangnya pengangguran, jadi membuka lapangan pekerja buat masyarakat di Kapuasulu. Dan lapangan pekerjaan ini bukan cuma untuk yang formal, tapi yang informal juga. Itu kan untuk di daerah tentu banyak masyarakat yang pendidikannya tamatan SMP, SMA, namun mereka dapat bekerja dan memperbaiki ekonomi kehidupan mereka. Selama ini keratum diekspor kemana aja dan dampak buat pengaruh di luar itu apa? Jadi selama ini keratum itu lebih dominan. Jadi lebih dominan Bang Dini, dia itu diekspor ke Amerika. Sebagian kecil juga ada ke Belanda. Pengaruhnya di Amerika terhadap obat herbal ini terhadap dunia medis atau narkoba, katanya bisa sebagai detok atau terapi gitu ya Pak? Jadi kalau di Amerika itu Bang Denny, jadi drug nomor 1 di dunia. Jadi pecandu narkoba itu paling tinggi di Amerika. Ya kan, selama ini buat mereka-mereka yang kecanduan narkoba dan ingin rehabilitasi, mereka menggunakan obat-obatan medis. Selain medis juga, sebelum mereka menggunakan keraton, mereka juga menggunakan kanabis. Kanabis itu ganja. Nah, untuk terapi, terapinya di sana ya. Tapi karena ganja ini mempunyai efek samping, dan setelah itu masuklah keraton. Sedangkan keraton tidak punya efek samping. Makanya saat ini permintaan itu cukup tinggi. Karena selain itu tadi, selain untuk terapi narkoba juga, di sana juga digunakan untuk kosmetik Bang Dini. Jadi selain kosmetik juga digunakan tadi untuk obat-obatan, tadi diolah menjadi yang tadi untuk diabetes maupun yang untuk darah tinggi. Kira-kira masih ada lagi pesan-pesan dari pelaku usaha seperti Pak Dian Eka ini kepada apa atau Muspika yang bisa membuat kebijakan yang mendukung untuk keratum ini? Ya, selama ini alhamdulillah Pak Gubernur, khususnya Bapak Sutarmiji, kami sebagai pelaku supplier keraton sangat berterima kasih, khususnya juga petani-petani yang ada di Kapuasulu dengan Pak Gubernur. Artinya selama ini cukup memediasi, juga mendorong sehingga keraton ini menjadi tanaman yang dilindungi oleh undang-undang. Harapan ke depan apa yang sudah diperjuangkan Pak Sutarmiji ini bisa membuahkan hasil, sehingga memang bisnis ataupun pengelolaan tanaman keraton ini sehingga bisa menjadi satu produk unggulan Kalimantan Barat untuk saat ini dan ke depan. Lagi ketika harga karet dan sawitnya lagi anjlok. Karena memang inilah satu-satunya andalan kita itu. Karena kalau memang ini sampai dilarang, maka dampaknya sangat luar biasa gitu. Jadi untuk di Kapuasulu itu memang ya saat ini pertumbuhan ekonominya sangat baik lah. Terkait tadi Bang Denny bilang dengan harga karet anjlok, segala macam, ikan juga sekarang sudah mulai berkurang gitu kan. Jadi bukan cuma untuk di Kapuasulu juga, di Kota Pontianak ini juga banyak menampung tenaga kerja.
Jadi karena setiap pengiriman itu kebanyakan memang mengirimkan melalui Pontianak. Mereka memiliki gudang-gudang di Pontianak. Sebentuk remahan ya Pak? Ya, bentuk remahan. Dan pengelolaan juga banyak di Kota Pontianak. Oke, terima kasih Pak Dian Eka atas waktunya. Terima kasih pemirsa. Tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Dian Eka. Kebetulan suasana hujan, kita kembali ke studio.